Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alfikhair Abdullah. Untuk kali ini akan membahas materi mengenai permasalahan konstruksi purbakala. Namun sebelum itu, mari mengenal lebih dalam mengenai tokoh utama pada pembahasan kali ini. Beliau adalah Hippocrates. Hippocrates merupakan matematikawan yang mendominasi setengah dari abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu sekitar 460 sampai 380 sebelum Masehi. Beliau juga dikenal sebagai bapak kedokteran pada masa Yunani. Sama halnya dengan Thales, beliau awalnya juga seorang pedagang dan akhirnya menjadi seorang guru. Menurut beberapa pendapat, Hippocrates kehilangan hartanya dan memutuskan untuk pergi ke Athena untuk menuntut keadilan. Dia menetap di sana dan belajar kepada para filsuf sekitar 450 sampai 430 sebelum Masehi. Selain itu, dia juga belajar kepada para Pythagoreans yang berada di Athena pada masa itu. Menurut beberapa orang, Pythagorean mengajari apa yang dia ketahui tentang aritmetika dan geometri. Namun, Hippocrates mengkhianati para Pythagorean dengan menjual rahasia matematika kepada siapapun yang bisa membayarnya. Pada pertengahan abad ke-5, Proclus menceritakan bagaimana Hippocrates menyusun karya mengenai elemen dari geometri. Hippocrates memulai pola penyajian geometri yang sekarang sudah dikenal sebagai rantai proposisi, dan dia juga memperkenalkan penggunaan huruf alfabet untuk menunjuk titik dan garis dalam geometris. Nah, selanjutnya kita masuk pada permasalahan konstruksi purbakala. Yang pertama adalah kuadratur lingkaran, duplikasi kubus, dan triseksi sudut. Permasalahan yang pertama adalah kuadratur lingkaran. Pencapaian yang menjadi dasar ketenaran Hippocrates berkaitan dengan permasalahan pertama ini. Permasalahan dari kuadratur lingkaran adalah apakah mungkin untuk membangun bujur sangkar yang luasnya harus sama dengan luas lingkaran tertentu? Tradisi mengatakan bahwa Plato sekitar 429 sampai 348 sebelum Masehi bersikeras bahwa tugas dilakukan dengan penggaris sejajar dan kompas saja. Dengan penggaris sejajar, sebuah garis dapat ditarik melalui dua titik tertentu, dan dengan kompas, sebuah lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu dapat digambar. Dalam pengertian konstruksi Yunani, masalah segi empat tetap tidak terpecahkan bagi Yunani dan para ahli ukur. Hingga pada abad ke-19, para matematikawan akhirnya mampu membuktikan bahwa tidak mungkin mengkuadratkan lingkaran hanya dengan penggaris dan kompas. Ternyata, uji konstruksi menggunakan alat ini menggunakan ide aljabar. Mengkuadratkan lingkaran sama dengan membuat ruas garis yang panjangnya pi dikalikan jari-jari lingkaran. Jadi, tidak mungkin mengkonstruksi ruas garis dengan cara yang ditetapkan oleh orang Yunani. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa pi adalah panjang yang tidak dapat dikonstruksi. Upaya Hippocrates untuk mengkuadratkan lingkaran membuatnya menemukan dua lun yang luasnya sama dengan luas segitiga siku-siku. Lun adalah bangun datar berbentuk bulan yang dibatasi oleh dua busur. Nah, dapat dilihat pada gambar, daerah 1 dan 2 merupakan daerah lun yang dimaksud oleh Hippocrates. Selanjutnya, Hippocrates rupanya tahu bahwa luas 2,5 lingkaran itu sebanding dengan kuadrat dari panjang diameternya. Jadi, luas setengah lingkaran AB per luas setengah lingkaran AC sama dengan AB kuadrat per AC kuadrat, di mana perbandingannya harus sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah kurangi area 3 dan 4 yang sama untuk keduanya. Hasilnya menunjukkan bahwa area yang tersisa yaitu jumlah dari luas 1
dan 2 dari dan luas segitiga ABC adalah sama. Dan karena segitiga ABC memiliki luas 1/2 dikali AC dikali BC sama dengan 1/2 dikali C kuadrat, karena panjang AC sama dengan panjang BC. Maka luas ln 1 ditambah luas ln 2 sama dengan 1/2 AC kuadrat. Dengan kata lain, ln 1 memiliki luas yang setara dengan setengah luas segitiga ABC, atau dapat dituliskan luas ln 1 sama dengan 1/2 dikali 1/2 AC kuadrat sama dengan AC per 2 kuadrat. Dan segi 4 dari ln telah ditemukan. Selanjutnya, permasalahan kedua, yaitu duplikasi kubus. Masalah konstruksi terkenal lainnya yang menjadi perhatian para geometer saat itu adalah duplikasi kubus. Duplikasi kubus ialah menemukan rusuk kubus yang memiliki volume 2 kali lipat dari kubus tertentu. Permasalahan ini muncul ketika Pythagoras berhasil menduplikasi bujur sangkar. Jika di atas diagonal suatu bujur sangkar baru dibangun, maka luas persegi baru persis 2 kali luas persegi aslinya. Namun, ada pula legenda lain mengenai masalah ini, yaitu orang Athena memohon kepada peramal di Delos pada tahun 430 sebelum Masehi untuk mempelajari apa yang harus mereka lakukan untuk meringankan wabah yang telah menimbulkan penyakit di kota mereka dan menyebabkan kematian pemimpin mereka, yaitu Perikles. Sang peramal menjawab bahwa altar Apollo yang ada harus berukuran 2 kali lipat. Karena altarnya ada dalam bentuk kubus, masalahnya adalah menduplikasi kubus. Kemajuan pertama dalam memecahkan masalah duplikasi ini dibuat oleh Hippocrates. Dia menunjukkan bahwa itu dapat direduksi antara garis tertentu dan garis lainnya 2 kali lebih panjang. Artinya, keduanya sebanding. Sehingga dapat dinotasikan jika A dan 2A adalah 2 garis yang ditentukan dan X dan Y adalah perbandingan yang bisa disisipkan di antara keduanya, maka A, X, Y, dan 2A dibuat dalam bentuk geometris, yaitu A per X sama dengan X per Y sama dengan Y per 2A. Dua rasio pertama menyeratkan bahwa X kuadrat sama dengan AY. Dari pasangan kedua rasio, kita melihatnya Y kuadrat sama dengan 2AX, atau dapat dituliskan X pangkat 4 sama dengan A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan 2A pangkat 3 dikali X, sehingga diperoleh X pangkat 3 sama dengan 2 dikali A pangkat 3. Dengan kata lain, kubus yang memiliki sisi X akan memiliki volume 2 kali lipat dari sebuah kubus yang rusuknya A. Nah, selanjutnya kita masuk pada permasalahan yang ketiga dari konstruksi purbakala, yaitu triseksi sudut. Hippocrates tidak memiliki kemajuan dalam melipat gandakan sudut. Pembagian sudut hanya dengan penggaris sejajar dan kompas adalah salah satu konstruksi geometri termudah, dan peneliti awal tidak memiliki alasan untuk menduga bahwa membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama bisa saja terbukti tidak mungkin. Beberapa sudut jelas bisa dibagi menjadi 3. Dalam kasus khusus, POQ sudut kanan, konstruksinya sudah ditemukan sebagai berikut. Segitiga BOC adalah segitiga sama kaki, sehingga besar sudut COA sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat, sama dengan 30 derajat atau 1/3 dari 90 derajat, di mana garis OC adalah trisektor dari
sudut siku-siku. Pada tahun 1837, Pierre Wanzel menyediakan bukti yang kuat mengenai ketidakmungkinan melipat gandakan sudut tertentu dengan penggaris sejajar dan kompas. Masalah geometrik klasik dari triseksi dan duplikasi menghasilkan persamaan kubik yang tidak memenuhi kondisi Wanzel dan konstruksi yang sesuai tidak dapat dilakukan. Solusi sederhana dari masalah ini adalah untuk memberi kebebasan pada diri sendiri untuk menandai penggaris sejajar. Teknik berikut memutar penggaris sejajar bertanda sampai pada kondisi tertentu Archimedes dapat terpenuhi. Nah, misalkan POQ menjadi sudut yang akan dibagi. Dengan titik O sebagai pusat, kita menggambar sebuah lingkaran dengan radius mana saja, di mana R memotong PO di A dan QO di B. Sekarang, taruh jarak R pada sebuah penggaris sejajar. Dengan menggeser penggaris sejajar, kita bisa mendapatkan posisi tertentu di mana ia melewati titik B, sedangkan titik akhir dari ruas R terletak di lingkaran, tepatnya di titik C, dan diameter AOA aksen diperpanjang di titik D. Garis yang melewati titik B, titik C, dan titik D digambar dengan bantuan penggaris sejajar. Selanjutnya kita perhatikan pada gambar di layar, yaitu panjang C ke D sama dengan panjang O ke C, yaitu jari-jari, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga ODC adalah segitiga sama kaki. Jadi, besar sudut COD sama dengan besar sudut ODC, karena sudut eksterior segitiga sama dengan jumlah dari sudut-sudut interior yang tidak berdekatan. Maka, besar sudut OCB sama dengan besar sudut COD ditambah besar sudut ODC. Karena besar sudut COD sama dengan besar sudut ODC, maka besar sudut OCB sama dengan 2 kali besar sudut ODC. Begitu pula jika kita memperhatikan segitiga OCB, akan diperoleh besar sudut OCB sama dengan besar sudut OBC. Maka, besar sudut AOB sama dengan besar sudut ODB ditambah besar sudut OBC, atau dapat dituliskan besar sudut AOB sama dengan besar sudut ODC ditambah besar sudut OBC. Nah, dari persamaan tersebut, kita juga memperoleh besar sudut AOB sama dengan besar sudut ODC ditambah besar sudut OBC, atau besar sudut ODC ditambah besar sudut OCB. Nah, karena besar sudut OCB sama dengan 2 kali besar sudut ODC, maka sudut AOB sama dengan sudut ODC ditambah 2 kali sudut ODC, atau besar sudut AOB sama dengan 3 kali besar sudut ODC. Yang perlu ditekankan adalah aturan biasa untuk penggaris sejajar dan kompas telah dilanggar pada pembuktian ini. Nah, sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan konstruksi purbakala.